Assalamualaikum, salam kebajikan, salam, Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Nyoman Widya Adi Atnyana SPD selaku calon guru penggerak dari SD Negeri 5 Yengga. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati teman-teman guru, undangan, kemudian yang kami hormati pula penyaji yaitu Bapak Nyoman Widya Adi Atnyana SPD. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang terakhir nanti akan diadakan penyajian materi tentang diseminasi budaya positif oleh Bapak Nyoman Widya Adi Atnyana SPD. Acara pembukaan sudah kita lewati. Yang kedua yaitu doa. Untuk sebagai petugas dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita menundukkan kepala sejenak guna berdoa. Untuk peserta kami mohon silakan berdiri. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, acara bisa dilanjutkan kembali. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, untuk itu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Ibu undangan, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf SD Negeri 5 Yengga, Om Swastiastu. Pertama, dia mengucapkan terima kasih kepada Pak Komang selaku CDP Angkatan 11 sudah berkenan membagi ilmu kepada kami di guru dan staf di SD Negeri 5 Yengga. Nah, harapan yang ke depan, apa yang disampaikan Pak Komang hari ini bisa diikuti dan dilaksanakan oleh semua yang hadir di sini, beserta nanti Pak Komang kedepannya, yang berharap apapun yang Pak Komang ilmu yang didapat dari guru penggerak bisa diaplikasikan dan bisa dibagikan kepada teman-teman semua, sehingga hasilnya seperti model guru penggerak nanti bergerak Pak Komang, ya seperti ini tiang harap kita bisa di akhir kita bisa bergerak bersama. Ini kemantan dari tiang akhir kata, tiang tutup dengan parama santi. Om santi 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 om suksema. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita akan langsung penyajian materi dari Bapak Nyoman Widya Adi Atnyana. Untuk kami persilakan. Cek. Oke, terima kasih Ibu Made selaku presenter. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan diseminasi modul 1 dan 4 yaitu budaya positif di SD Negeri 5 Yengga. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Nyoman Widya Adi Atnyana, guru kelas 5 di Sekolah Dasar SD Negeri 5 Yengga. Nah,
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, terutama kepada kepala sekolah, serta teman guru undangan yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, ya intinya berbagi dengan teman-teman terkait dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Trenggalek. Saya akan berbagi tentang diseminasi modul tentang budaya positif yang merupakan tugas akhir dari modul DT1. Ya. Nah, selanjutnya, adapun tujuan khusus yang pertama itulah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Tujuan umumnya itu ada kita bersama-sama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah, terutama di SD Negeri 5 Yemba. Itu tujuan umumnya dan tujuan khususnya. Yang selanjutnya, coba perhatikan di depan. Apakah Bapak dan Ibu guru setuju bila? Kira-kira di sana ada pertanyaan, silakan dijawab ya. Disimpan dalam hati atau mau ditulis boleh. Mau ditulis apa? Disimpan dalam hati dulu pertanyaannya, jawabannya. Ditulis ya? Oke, ditulis ya. Silakan sambil menunggu pembagian, silakan dipikirkan. Ya, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, silahkan dicermati. Nah, di sini ada apakah Bapak dan Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Jawab setuju atau tidak. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru harus memberikan solusi kepada setiap siswa yang bermasalah. Nah, yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Jawaban Bapak dan Ibu ini disimpan dulu, disimpan dulu, nanti akan kita bahas seiring penerapan atau penjelasan melalui slide-slide ini. Sudah Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah dijawab? Ya, silakan ditulis setuju atau tidak setuju. Tulis saja. Boleh tulis di post-it-nya, enggak apa-apa. Ya, sambil menunggu teman-teman boleh sambil berdiskusi kira-kira yang nomor 1 setuju apa tidak ya, yang nomor 2 setuju apa tidak ya, yang nomor 3 setuju apa tidak ya, dan selanjutnya. Sampun? Sudah? Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke positive mindset. Dalam positive mindset itu kita diajarkan bagaimana cara kita berpikir yang positif. Bagaimana kita berusaha memunculkan pikiran-pikiran positif terhadap setiap masalah. Karena apa? Itu merupakan sugesti ya. Sugesti kalau kita berpikir negatif pasti akan terjadi yang negatif. Tapi kalau kita berpikir positif pasti akan terjadi tindakan atau kegiatan yang positif. Nah, selanjutnya apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai dan keyakinan universal ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Salah satunya, ya, di sana dalam profil pelajar Pancasila tersebut sudah dijelaskan setiap elemen, sub-elemen itu ada apa? Ada perwujudan nilai-nilai dan keyakinan universal dan nilai-nilai positifnya. Nah, nantinya kita akan mengarah ke pembelajaran yang menggunakan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum yang ada saat sekarang. Ya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai-nilai yang akan dituju, sebelumnya kita akan melaksanakan sebuah permainan. Nah, permainan coba buka. Nah, dalam permainan ini Anda dan teman Anda melakukan kegiatan coba buka. Nah, bisa kalian, Bapak dan Ibu guru dengan teman-teman Ibu guru yang ada di sebelah boleh bermain berkolaborasi ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah A,
tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda atau B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggedek, dan bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, rule-nya adalah Bapak dan Ibu guru bermain dengan temannya ada sebelah. Yang bertugas si A itu mengepalkan tangan dan meyakini di dalam kepala tersebut ada sesuatu yang harus kita jaga, ada sesuatu yang harus kita lindungi, dan ada sesuatu yang harus kita pertahankan. Nah, kemudian teman yang di sebelah boleh melakukan kegiatan atau tindakan merayu, menghardik, mengancam, pokoknya bagaimanapun usaha kalian agar tangan teman kalian itu bisa terbuka. Nah, sekarang coba silahkan praktekkan ya dengan teman di sebelah Anda. Ayo, boleh. Yang mengepalkan tangan tentukan siapa, boleh nanti bergiliran ya. Misalkan Pak Gede memiliki sesuatu di tangan Pak Gede, itu hanya Pak Gede yang benda yang Pak Gede sayangi, apa yang tidak boleh dibuka dan diberikan ke orang lain. Kepalkan tangan dengan sekuat-kuat tenaga. Nah, teman yang di sebelah akan membantu untuk ya silakan. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Apakah membuka atau tetap menutupnya? Silakan dicoba. Rayu dengan rayuan, dengan apa, dengan kritikan dan lain sebagainya ya. Ayo, boleh diiming-imingi uang ataupun satu kali dengan menggunakan makanan seperti kambing dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Apakah mau membuka atau tidak? Boleh dengan memaksa. Kira-kira kalian mau membuka tangan kalian apa tidak dengan iming-iming atau rayuan dari teman yang di sebelah? Mau membuka apa tidak? Di tangan kalian, tangan bapak dan ibu guru ada benda yang berharga buat diri bapak dan ibu guru. Apakah bapak rela membuka atau bapak akan mempertahankannya? Silakan. Berhasil atau tidak bujukannya, atau berhasil atau tidak bertakannya, berhasil atau tidak artinya dan lain sebagainya. Belum bujuk. Ayo silakan dicoba. Berhasil atau tidak? Berhasil, ada yang berhasil. Terus ada yang tidak? Ada yang tidak. Nah, coba saya ingin tahu ya, siapa yang berhasil membujuk sehingga teman di sebelah bisa membuka tangan, bisa katakan. Ya. Pak Eka, kira-kira bagaimana tadi tekniknya sehingga Bapak Lurah itu bisa berhasil membuka tangannya? Terima kasih Pak Komang. Sesuai dengan pertanyaan tadi, kenapa kok bisa membuka temannya tangannya? Jadi yang hardik beliau. Iya, dihardik dengan contohnya seperti apa? Awas kalau dibuka tangannya kan. Ya, coba jangan dulu Pak. Oke. Nah, itu salah satu contoh ya. Kemudian yang tidak bisa terbuka, ya Pak Lurah. Tadi saya coba membuka tangan Bu Made dengan memaksa, kemudian menghardik, ternyata tidak mempan. Tidak mau, tetap keras, tetap tangannya tetap mengepal. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Nah, mungkin ada yang lain lagi. Pak Rudi silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya berusaha untuk membuka tangan dari rekan saya ini Pak Lurah. Ternyata setelah dibujuk dan dirayu dan diberikan suatu keyakinan pada Bapak Lurah, ternyata Bapak Lurah ini luluh dengan apa yang keyakinan yang saya berikan, sehingga tangan yang dikepal itu bisa terbuka perlahan-lahan dengan keyakinan apa yang sudah saya berikan tadi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak dengan rayuan gombal ya Pak ya. Kalau rayuan gombal itu berbahaya ya. Nah, itu tadi sudah kegiatan yang Bapak dan Ibu lakukan. Nah,
Kira-kira apa alasan dan menutup dan membuka tangan Bapak dan Ibu guru? Sesungguhnya dalam hal ini kita belajar tentang bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Ya, kontrol tersebut terkait dengan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya, kontrol diri. Setiap orang memiliki tujuan. Kegiatan yang dilakukan semua orang pasti memiliki sebuah tujuan. Baik dia berbuat salah, berbuat baik, berbuat benar, dia memiliki kontrol dirinya sendiri. Dia memiliki tujuannya sendiri. Contoh seperti tadi, membuka tangan. Pak Lurah membuka tangan. Sesungguhnya Pak Lurah membuka tangan itu menggunakan kontrol dirinya sendiri melalui motivasi eksternal. Ya, mulai dari motivasi eksternal, Pak Lurah bisa membuka tangannya. Nah, kontrolnya kembali ke diri Pak Lurah. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika seorang anak diberikan iming-iming dan lain sebagainya, kamu mau nggak seperti ini? Nanti dapat ini. Berpikir, oh kalau itu saya mau. Dia bisa berdiskusi dengan hatinya, dengan perasaannya. Oh kalau itu saya mau. Nah, itu adalah sebuah proses kontrol diri ya. Kemudian ada yang tetap mempertahankan. Itu juga kontrol diri. Mengontrol, ini harus saya pertahankan. Saya tidak mau memberikan sama orang lain, dan saya tidak mau membuka tangan saya untuk si A. Itu diri kita yang mengontrol. Nah, itu kalau kita bisa mengontrol diri dari dalam, itu namanya motivasi intrinsik. Ya, memotivasi diri kita untuk tidak membuka tangan dari kita sendiri. Tapi kalau dibuka tadi tangannya, itu motivasi dari luar, ekstrinsik. Membuka tangan karena sebuah harapan atau keinginan atau kecemasan, takutan yang didatangkan dari luar diri kita sendiri. Ya. Nah, itu tadi kegiatan permainannya sangat seru ya, membuka tangan. Itu sebenarnya permainan yang simpel, tapi kita mempelajari sebuah kontrol diri. Ya, karena kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Ya, kitalah yang mengontrol, memutuskan saya mau kemana, saya mau apa, saya butuh ini dan saya butuh itu. Kita yang menentukan. Orang lain hanya bisa mendukung. Oke, mendukung. Selanjutnya, nah dari kegiatan tersebut terdapat pergeseran paradigma tentang teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser. Ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, makna kontrol yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, tentang ilusi guru mengontrol murid. Dalam hal ini, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Dalam hal ini, pernah nggak Bapak dan Ibu mendengar peraturan dibuat untuk dilanggar? Kenapa? Karena kita membuat peraturan itu seolah-olah memaksa. Kenapa saya bilang memaksa? Karena dalam peraturan itu bersifat satu arah, bukan dua arah. Ya, nah di sini terkadang kita memberikan tugas kepada murid kita, memberikan PR. Anak-anak, silakan kerjakan PR ini. Kalau tidak mengerjakan, nanti akan Bapak hukum. Nah, seperti itu. Besoknya ditanyakan, anak-anak apakah sudah mengerjakan PR? Sudah Pak. Ada yang belum? Ada. Siapa? Saya Pak. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ya Pak, saya ini. Saya telat bangun atau saya ada kerjaan yang lain Pak. Oh kalau begitu, silakan kamu berdiri di depan kelas. Kenapa anak-anak tidak mau dikontrol untuk membuat PR? Karena dia memiliki kontrol dirinya sendiri. Ya, ada anak yang tidak membuat PR itu karena dia, saya kerjain ini aja dulu, PR-nya nanti. Nah, kalau seperti itu mungkin dia setelah mengerjakan tugas lain, dia itu lupa dengan PR-nya. Nah, disinilah ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dalam hal ini, dalam jangka waktu tertentu, mungkin ya. Mungkin murid tersebut akan menyadarinya. Ya, kok saya melakukan ini ada imbalan seperti ini. Dia akan menyadari. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau saya dapat ini, dapat prestasi atau lain sebagainya, saya bisa mengerjakan PR, saya pasti dapat hadiah. Seperti itu. Nah, disinilah
ada miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Nah, dalam hal ini kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi bergantung pada saat sang guru untuk berusaha. Ya, saya mau ikut, saya mau mengerjakan PR. Kenapa? Karena kalau siapa yang mengerjakan PR itu akan dapat hadiah. Dia akan jadi tergantungan. Dalam jangka panjang, ketika kita tidak memberikan hadiah terhadap atau mengapresiasi ya penguatan positif dan yang bermanfaat itu, suatu hari anak-anak mengerjakan PR, malah tidak bisa memberikan hadiah. Di sanalah akan menjadi kekecewaan terhadap diri anak-anak. Saya sudah capek-capek buat PR, terus saya tidak dapat hadiah. Nah, seperti itu ya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar apa salah? Ketika ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya, ini akan menggunakan kritik dan merasa bersalah itu menuju pada identitas yang gagal. Ya, kenapa dikatakan menuju ke identitas yang gagal? Ketika seorang anak yang kurang mampu dalam bidang akademik, tapi dia berusaha mengerjakan soal, berusaha dia dengan dari motivasi dalam dirinya, saya harus bisa, saya harus, walaupun dia tahu dirinya itu mengalami keterbatasan dalam bidang akademik. Ketika kita menghampiri, kamu kok buat ini salah loh, maksudnya kayak gini dan lain sebagainya. Ketika anak di saat berusaha menjawab mendapat kritikan dan merasa bersalah, di sana akan menurunkan mental anak-anak. Ya, jadi down. Wah, saya sudah berusaha, kok sudah dibilang salah. Jadi mereka anak tersebut akan merasa mentalnya turun. Kalau begitu sudah aja saya nggak mau bikin buatnya. Nah, itu yang terjadi, makanya dikatakan sebagai menuju pada identitas yang gagal. Dia tidak akan percaya lagi dengan dirinya dan tidak mau lagi untuk berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Oke. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dalam hal ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid, untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Ya, misalkan contoh, ketika ada anak-anak yang bermain, kemudian kita sebagai guru melihat ada sampah atau bak sampahnya penuh. Ketika kita suruh, "Dik, tolong buang sampahnya." "Oh Pak, saya lagi gini Pak." "Cepat lah dan sebagainya." "Bentar dulu Pak, saya gini." Nah, itu adalah kegiatan memaksa. Kita itu menggunakan power orang yang lebih dewasa untuk memaksa kegiatan tersebut. Oke. Yang selanjutnya, nah di sini, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma yang tadi atau stimulus respon atau rangsangan dari luar ya kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon. Ini rangsangan dari luar dan ini ada teori kontrol. Ya. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, dalam hal ini kita cenderung menyamakan kebutuhan anak-anak. Padahal sesungguhnya realitas kita itu berbeda. Misalkan contoh di dalam kelas, kita menyamakan anak yang kurang pintar dan anak yang sudah bisa. Kita selalu bisa menyamakan. Padahal sejatinya adalah realitasnya kebutuhan kita itu berbeda antara individu satu atau anak yang satu dengan anak yang lainnya memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal sesungguhnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, sesungguhnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, itu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, pada teori kontrol harus semua perilaku memiliki tujuan. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi,
setiap tujuan, setiap tingkah laku ataupun kegiatan aktivitas anak-anak yang anak-anak lakukan memiliki tujuan tersendiri. Nah, mungkin sebelumnya kita masih di sini ya. Perilaku buruk sebagai satu kesalahan. Padahal dalam perilaku tersebut ada tujuan anak untuk melakukan sesuatu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sesungguhnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Walaupun apa yang terjadi, orang lain tetap tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol Pak Gede. Pak Gede juga tidak bisa mengontrol diri saya. Ya, sama kaitannya dengan yang ini. Hanya diri kita lah yang bisa mengontrol kita sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, sesungguhnya kita berkolaborasi, ya, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya. Jangan sampai kita mencapai ke pemaksaan dan ada pada saat situasi rujukan yang gagal. Ya. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, sering kita jumpai di sini. Ketika anak-anak berkelahi dan lain sebagainya, ada anak-anak itu memposisikan dirinya, saya yang menang, saya yang kalah. Padahal sesungguhnya kita berpikir menang-menang. Dalam arti menang-menang di sini, kita tidak ada menang, tidak ada yang kalah. Kita semua sama. Ya. Nah, selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Nah, ini poin penting dari disiplin positif. Ya, memberdayakan anak itu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Bagaimana kita bisa menerapkan hal itu? Nah, sebentar kita akan tahu bagaimana sih caranya menerapkan hal ini ya. Nah, selanjutnya terkait dengan nilai-nilai kebijakan yang saya sebutkan tadi, itu akan mencapai tujuannya ke profil pelajar Pancasila salah satunya ya. Salah satunya kita mencapai tujuan profil pelajar Pancasila yang dimana pada saat ini kurikulum kita adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah apa kira-kira yang pertama dari profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, di sana nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung dalam elemen yang pertama. Kemudian kebinekaan global. Nah, kembali lagi, nilai-nilai apa sih yang harus kita tanamkan? Ya, nilai-nilai kebajikan universal apa yang harus kita tanamkan dalam kebinekaan global tersebut. Yang ketiga, ada nilai bergotong royong. Ya, ada nilai bergotong royong. Jadi, nilai-nilai kebajikan dalam bergotong royong itu kita bisa tanamkan kepada murid-murid kita. Selanjutnya ada elemen kreatif. Ya, dalam profil pelajar Pancasila ada elemen kreatif. Di sini di SD 5 kan sudah mungkin dilaksanakan itu kegiatan SPBI ya, itu meningkatkan kreativitas dan minat anak-anak untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya. Oke. Selanjutnya bernalar kritis. Ya, bernalar kritis dalam hal ini bagaimana kita menentukan nilai-nilai kebajikan universal itu menentukan atau bisa bernegosiasi dengan keadaan. Ya, yang terakhir adalah elemen mandiri. Dalam elemen mandiri ini kita bisa mengajarkan anak-anak untuk belajar bertanggung jawab. Ya, akan mencapai nilai kebajikan universal. Ya. Sampai di sana kira-kira ada yang ditanyakan teman-teman? Apa dilanjut dulu nanti pertanyaan terakhir? Ya, lanjut. Lanjut dulu ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ya, apa yang seperti saya katakan tadi itu dalam motivasi perilaku manusia itu ada tiga motivasi ya. Kira-kira, ya coba diperhatikan. Kira-kira motivasi apa yang Anda miliki saat ini? Dari ketiga motivasi ini, silakan bisa ditulis di post-it-nya.
Kira-kira motivasi apa? Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jujur saja ya, jujur saja. Nah, seperti lagu. Kira-kira Bapak dan Ibu berada di motivasi yang mana pada saat ini? Ya. Silakan tentukan, bisa ditulis di post-it-nya. Oke. Sudah ditulis? Sudah ya. Pak Putu, saya mau kembali ke Pak Putu sekarang. Kira-kira motivasi perilaku ada 3. Kira-kira Pak Putu sekarang berada di motivasi yang mana? Silakan. Sebutkan alasannya. Oh, siap. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk motivasi yang ditampilkan itu ada 3. Motivasi yang untuk saat ini yang saya miliki pada diri sendiri khususnya itu ada pada motivasi nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini yang dimaksud yaitu bisa menghargai diri sendiri, bagaimana kita bisa mulai dari diri dulu. Mulai dari diri ini sangat penting kita terapkan, bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif pada diri sendiri. Contohnya kita bisa mengajarkan pada siswa mengimplementasikan nilai-nilai positif. Contohnya yaitu contoh kecil saja, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini sangat penting sekali menanamkan hal tersebut karakter pada siswa. Kita sering melihat anak-anak tuh kalau tidak dikasih tahu membuang sampah tidak pada tempatnya. Sampah yang plastik dibuang pada tempat sampah yang organik. Salah tempat, salah membuang. Nah, ini kalau kita tanamkan, kalau sudah mulai dari diri kita memberikan contoh pada siswa, sehingga siswa ini bisa meniru apa yang kita sudah berikan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, kepada dulu buat Pak Putu. Jawaban yang super sekali ya. Selanjutnya kira-kira Pak Murah, silakan. Tes. Terkait motivasi perilaku manusia, saya cenderung ke nomor 3. Di sini ada penekanan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Sesuai dengan materi kan disiplin positif. Ketika kita sudah memberikan arahan untuk berbuat atau melaksanakan disiplin positif, terutama Tiang sebagai kepala sekolah dan ke rekan kerja, harus diawali dari diri kita sendiri. Ketika diri kita sendiri sudah memberikan disiplin positif atau melaksanakan sesuai dengan aturan, maka otomatis rekan kerja kita akan mengikuti apa yang arahan dari kita sendiri. Artinya tetap berpulang dari diri sendiri. Terima kasih Pak Murah. Mungkin sebelum lanjut sedikit saya bahas ya. Tadi Pak Putu Rudi dan Pak Murah itu memilih pada motivasi yang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari Pak Rudi dan Pak Murah sudah memilih yang nomor 3. Pada dasarnya ya memang motivasi, sebelum kita memotivasi orang lain, kita harus memotivasi diri kita sendiri dulu. Istilahnya kita harus menjadi contoh. Mampu nggak kita akan memotivasi orang lain, tapi sementara kita belum memotivasi diri kita sendiri. Ya, itu mungkin kesimpulannya. Mungkin ada yang lain ya jawabannya, bisa biar kita bisa mengetahui. Kira-kira ada yang lain? Pak Gede kira-kira? Sama. Bu Vera? Sama. Bu Era? Bu Made bagaimana Bu Made? Nomor 3. Coba alasannya seperti apa? Terima kasih. Untuk motivasi yang saya pilih itu nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini saya cenderung untuk menjadikan diri itu bagaimana anak-anak itu supaya
dia itu, terutama di pembelajaran, dia bisa menganggap saya itu sebagai orang tuanya kedua di sekolah, sehingga dia bisa ketika dia punya beban, ketika dia punya permasalahan, dia mau cerita dengan saya. Kemudian saya dahului seperti pengalaman sehari-hari, misalnya saya dekat dengan anak-anak, kadang-kadang paginya itu kita lihat ada yang termenung dan sebagainya, yang coba dekati, kadang-kadang mereka cerita dengan polosnya bagaimana keadaan di rumah seperti itu. Jadi saya berusaha memberikan, misalnya kalau mereka menginginkan suatu solusi, saya berusaha memberikan itu, dan tetap ingin menjadi orang yang memberikan arti di dalam kegiatan belajar, terutama di kelas. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Made, ya sangat bagus sekali ya. Jadi pilihannya antara Pak Budi, Pak Lurah sama Bu Made. Sebenarnya motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu bagaimana sih maksudnya? Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, ketika orang tersebut mendapatkan motivasi dari dalam ataupun dari luar dirinya. Contoh, anak-anak pada hari ini anak-anak harus membawa ember dan sapu ke sekolah. Ya, kemudian anak-anak itu sudah mulai berpikir, ketika seorang guru berbicara seperti itu, anak-anak itu sudah mulai berpikir, saya tidak punya sapu di rumah, saya tidak punya ember di rumah. Nah, anak-anak tersebut akan berusaha untuk apa? Memotivasi dirinya sendiri. Nah ya, yang pertama motivasi, cara itu, gimana caranya saya biar punya sapu dan ember di rumah. Nah, seperti itu. Dia akan berusaha untuk mencapai motivasi yang pertama. Untuk apa? Menghindari hukuman. Ketika seorang guru berkata, yang tidak bawa ember ataupun sapu akan dihukum atau akan membersihkan toilet. Nah, dia berusaha mencapai motivasi yang pertama karena sebuah untuk menghindari hukuman. Ya, selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini juga motivasinya itu, contohnya ya Bapak dan Ibu, ketika kita mengajar di kelas, anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Tidak ada yang angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Loh, kok gak ada yang angkat tangan anak-anak? Bisa apa tidak? Bisa Pak. Terus siapa yang mau menjawab soal nomor 2? Tidak mau angkat tangan. Nah, ketika dalam hal ini, pada motivasi yang kedua, seorang guru mengiming-imingi sebuah imbalan. Yang mengangkat tangan pertama mendapatkan nilai yang bagus. Beriuk, semua angkat tangan. Apa yang mempengaruhi? Motivasi eksternal, karena dia ingin mendapatkan imbalan. Imbalannya apa? Nilai yang bagus. Walaupun dia salah, tapi dia berusaha. Ya, dia berusaha menjawab walaupun salah. Beda dengan dia memiliki motivasi internal. Oh, saya tahu ini, saya mau menjawab. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya kita itu motivasi yang kita itu mengacu pada yang nomor 3. Ya, bagaimana kita menjadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti kata Pak Lurah tadi, mungkin arahnya ke leadership ya, ke leadership. Bagaimana kita menunjukkan, memotivasi diri kita sendiri agar teman-teman atau rekan kerja ikut termotivasi secara tidak langsung. Ya, sekarang contoh, masalah kedatangan Pak Lurah datang di pagi hari. Teman-teman kan merasa malu datang di belakangnya Pak Lurah. Nah, itu contoh. Yang kedua, ketika pelaksanaan proses pembelajaran harus masuk ke kelas di saat waktu yang sudah ditentukan. Oke. Nah, kira-kira itu tentang motivasi perilaku manusia. Oke, selanjutnya itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Yang pertama, ya di sini ada hukuman. Hukuman itu termasuk ke identitas yang gagal. Ya, kalau perhatikan, di sini ada hukuman termasuk ke identitas yang gagal. Sementara identitas sukses itu ada disiplin, kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Ya, mungkin ini agak terlalu kecil karena saya buat dalam bentuk tabel. Saya bantu untuk membaca. Yang pertama, hukuman identitas gagal.
suatu yang menyakitkan dan harus terjadi ketika kita memberikan hukuman. Apa yang terjadi pada anak-anak? Dia merasa dirinya tersakiti, merasa dirinya terbebani dan lain sebagainya. Dia merasakan sakit yang menyakitkan, walaupun tidak secara fisik, tapi secara mental mungkin dia sakit. Ya. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Contoh, ketika Bapak dan Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas, itu kan kita tidak menerapkan hukuman. Kita menerapkan apa? Konsekuensi. Konsekuensinya apa? Contoh, pada saat belajar, anak-anak tidak ribut. Konsekuensinya apa? Kalau ribut, anak-anak membuat tugas sesuai dengan pelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, mungkin ketika anak-anak sedang belajar, tidak sengaja temannya menjatuhkan botol minumannya. Konsekuensinya apa? Teman yang menjatuhkan minuman itu membersihkan meja temannya tersebut. Itu konsekuensi dan harus terjadi. Ya. Nah, kalau restitusi adalah merupakan sebuah pilihan. Bagaimana kita bisa memunculkan pilihan-pilihan terhadap penyelesaian permasalahan bukan dari kita, tapi dari anak-anak tersebut. Misalkan contoh, ada anak yang terlambat. Dino kok terlambat? Ya Pak, saya sebenarnya ini dan sebagainya. Oh iya, kalau begitu, apakah Dino tahu keyakinan sekolah kita? Tahu Pak. Keyakinan yang mana kayak kamu enggak? Oh, keyakinan yang ini Pak. Nah, kalau begitu, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu enggak? Oh, untuk berikutnya saya tidak akan kenapa saya akan bangun lagi dan datang ke sekolah lebih pagi. Nah, itu adalah sebuah pilihan. Kita tidak melaksanakan hukuman, tidak melaksanakan konsekuensi, tapi kita berusaha untuk melakukan sebuah pilihan. Jadi dia memilih datang lebih pagi untuk datang ke sekolah agar tidak terlambat. Ya. Nah, ini bisa dibaca dulu atau nanti akan saya kasih ya. Selanjutnya, nah berdasarkan bagian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman bersifat rencana, tidak rencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau penghargaan dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, di sini hukuman bersifat satu arah. Kenapa saya bilang satu arah? Seperti yang saya sampaikan tadi. Kamu hukum nggak pakai sepatu? Silakan berdiri tanpa mengalami sebuah kesepakatan. Dia bersifat satu arah dan siswa hanya bisa menerima dalam hal ini. Mau nggak mau dia harus menerima hukuman. Karena apa? Karena peraturan yang di awal kita buat, peraturan yang dibuat itu adalah peraturan yang sifatnya adalah satu arah, tidak melibatkan pemahaman atau keinginan anak. Ya, itu kaitannya akan hukuman. Ya. Selanjutnya yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, dalam hal ini mungkin Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas dan pasti akan ada konsekuensi. Betul apa tidak Ibu? Betul ya. Nah, kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid yang sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Kenapa? Nah, di sana ketika anak-anak menerapkan konsekuensi terkait dari pelanggaran keyakinan yang sudah disepakati, contoh misalkan menjatuhkan air di kelas ketika belajar, anak-anak merasa tidak nyaman, teman-temannya belajar sementara dia membersihkan, mengepel dan lain sebagainya. Di sana akan ada rasa ketidaknyamanan dari anak. Kira-kira kemudian ngepel sudah dipinjam, ngepel sudah belajar, tertinggal deh. Nah, seperti itu rasa yang tidak nyaman akan muncul pada anak. Ya, yang terakhir ada restitusi. Ya, restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan juga merupakan proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan mereka sendiri. Nah, dalam hal ini
sesungguhnya kita perlu melaksanakan sebuah restitusi. Nah, nanti akan saya sampaikan bagaimana langkah-langkah restitusi yang harus kita terapkan. Ya, untuk menghindari ini, dua ini. Ya, terutama ini hukuman. Ya, nah selanjutnya hukuman atau konsekuensi. Nah, kembali lagi sekarang Bapak dan Ibu silakan pilih. Ya, contoh ya, soal pertama. Tidak termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Dia mencatat tulisan sebanyak 100 kali tentang apa? Saya tidak akan terlambat lagi. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Kira-kira apa ya? Hukuman. Ya, betul sekali. Kenapa dihukum? Nah, di sini ada kalimat mencatat 100 kali kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu tidak ada kaitannya dengan sebuah proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Ya, jadi dia dihukum. Kamu terlambat, silakan kamu tulis ini sebanyak 100 kali. Itu termasuk dalam sebuah hukuman. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, termasuk hukuman apa? Konsekuensi? Hukuman juga ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Wah, Bapak dan Ibu ini sudah mulai bisa menentukan yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi ya. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, semoga nanti setelah diseminasi ini Bapak dan Ibu bisa menerapkan di kelas masing-masing ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul sekali ya. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman? Konsekuensi. Wah, pinter nih Bapak dan Ibu gurunya ya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Ya, betul, hukuman. Ya, dia tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran ya. Kemudian tidak ada kaitannya dengan kegiatan dengan dampaknya atau ganjarannya ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Di sini sudah jelas ya, ada peraturan sekolah seperti apa yang saya katakan tadi. Peraturan kaitannya dengan hukuman karena dia bersifat satu arah. Ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki atau satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, betul, konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, di sini itu adalah konsekuensi. Karena apa? Pada PJOK itu ada kaitan antara konsekuensi dengan sebuah kegiatan yang dilakukan. Ya, baik Bapak dan Ibu guru, itu tadi contoh kegiatan terkait dengan yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Oke. Selanjutnya, nah yang ini ada dihukum oleh penghargaan. Nah ini sangat penting ya. Sesungguhnya kita memberikan gift kepada anak-anak atau apapun penghargaan yang lain, kita sesungguhnya itu menghukum anak. Kenapa? Di sini ada penjelasannya. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Itu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mengapa berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang? Ketika kita memberikan suatu penghargaan ya kepada anak-anak yang berprestasi atau anak-anak yang dapat juara dan lain sebagainya, pengaruh jangka pendeknya kan apa? Anak yang lain itu merasa minder. Kita bisa membentuk kreativitas dan motivasi dari dalam dirinya. Pasti dia juara satu. Aku sih dia juara. Itu yang pertama. Untuk jangka panjangnya, ketika kita sebagai pemberi tidak bisa menampilkan hal itu lagi pada tahun 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan,
tidak bisa menampilkan hal ini lagi, memberikan sebuah penghargaan. Di sana akan merasa kekecewaan terhadap anak-anak yang sudah kita kasih penghargaan sebelumnya. Oh, sekarang kok nggak dapet ya? Ada yang juara dua kok nggak dapet ya? Nah, itu dikatakan sebagai penghukum. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ya, hampir sama dengan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini. Tidak efektifan pemberian penghargaan ketika jangka panjangnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa saya katakan penghargaan merusak hubungan? Dalam hal ini, ketika orang yang mendapatkan sebuah penghargaan itu merasa bangga, dan orang atau siswa yang lain merasa berkecil hati, dia bisa merusak hubungan. Anak-anak yang mendapatkan prestasi di kelas ya, lu aja jangan mau bermain sama dia orang bodoh. Kita main saja sama yang dapat juara. Nah, seperti itu. Jadi hubungan antara murid itu menjadi rusak. Ya, sering kita mendapatkan laporan, Pak, saya tidak diajak bermain oleh si. Mungkin ada kaitannya dengan sebuah penghargaan mungkin dari rumah atau penghargaan dari temannya. Ya, mungkin dia merasa dia di rumahnya itu hebat dan sebagainya. Dia bergaul dengan orang hebat dan tidak mau mengajak orang yang tidak sepaham. Ya, seperti itu. Itu dikatakan sebagai perusahaan hubungan. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini tadi saya sampaikan ketepatan ini untuk jangka pendek memang ya, tapi untuk jangka panjang, ketika kita menghadirkan juara 1, 2, dan 3, tetapi hanya juara 1 yang mendapatkan hadiah, itu kurang tepat. Kenapa? Juara 2 dan juara 3 akan merasa kecewa. Ya, kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa bisa menurunkan? Justru kalau kita kasih penghargaan itu akan meningkatkan motivasi. Ya. Kembali ke jangka panjang. Ketika kita tidak bisa menghadirkan sebuah penghargaan dalam jangka panjang, maka kualitas itu akan otomatis menurun. Ya, otomatis menurun. Wah, saya cukup sampai di sini aja. Atau anak-anak mengalami tingkat kebosanan. Ya, saya cerita sedikit. Dulu saya pernah belajar di SD atau sekolah swasta. Seorang anak dipus oleh orang tuanya harus mendapat juara di kelasnya. Terus sampai kelas 6, dia memang dapat juara umum pada akhirnya kelas 6. Ketika SMP, dia sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia sudah bisa menentukan apa yang harus dia lakukan. Nah, di sana dia melakukan sebuah berontak dengan perasaan, berontak dengan perintah dari orang tua. Maka dari itu, dia menurunkan kualitasnya secara drastis. Saya panggil, Niko, kenapa kamu nggak dapat juara pada di SMP Niko? Ya Mister, karena saya bosan, capek, terus dapat juara 1 aja. Seperti itu alasannya. Kok seperti itu? Kan bagus berprestasi. Saya bosan Pak. Itu bisa menurunkan kualitas. Ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini sudah jelas ya. Kenapa dikatakan penghargaan mematikan kreativitas? Ketika siswa atau murid yang lain ingin berprestasi, dia cenderung apa? Cenderung mengurungkan niatnya. Pasti si A yang dapat juara, saya pasti nggak dapat. Dengan alasan tersebut, anak akan tidak mau meningkatkan kreativitas untuk belajarnya. Dia akan merasa minder dan merasa selalu kalah dengan juara 1. Kemudian penghargaan yang menghukum. Nah, tadi sudah disampaikan hukuman-hukuman melalui penghargaan. Ya. Kemudian motivasi dalam diri atau intrinsik. Ya, dihukum oleh penghargaan. Oke, saya mau jadi dapat juara 1. Karena apa? Karena saya nanti kalau dapat juara 1 akan mendapatkan hadiah dari ibu dan bapak. Pak, saya mau dapat juara di kelas Pak. Saya harus belajar yang rajin Pak. Oh ya bagus. Ya kalau saya dapat juara 1, saya dibelikan sepeda sama ayah dan ibu. Saya dibelikan PS, saya dibelikan HP. Itu memunculkan motivasi dalam diri untuk sebuah prestasi. Nah, itu termasuk penghargaan atau dihukum oleh penghargaan. Ya.
Nah, sampai di sana. Kira-kira bisa dipahami nggih sampai di sini tentang dihukum oleh penghargaan? Bisa. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita menuju ke pendekatan restitusi. Apa sih itu restitusi? Nah, pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin tersebut pada murid. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu seperti saya katakan tadi, ditulis oleh Dawson pada tahun 2024. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Ya, belajar dari pengalaman. Ya, dalam hal ini belajar dari pengalaman. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan dalam hal ini ketika anak-anak itu salah, jadi kita tidak menjudgment pas dihukum, tapi kita menemukan solusi dari permasalahan. Ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Ya, dalam hal ini kita menawarkan pemecahan masalah terhadap masalah yang dibuat oleh anak sehingga dia bisa menentukan apa yang harus dilakukan ke depannya agar tidak mengulangi kesalahan tersebut, dan bukan paksaan. Kamu harus ini ya, kamu harus gitu ya. Kata harus itu adalah sebuah kalimat atau kata yang menuju kepada kalimat paksaan. Ya. Selanjutnya, menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, ketika anak-anak itu sudah mulai tahu mereka bersalah, kita berusaha menuntun kesalahan apa yang mereka lakukan dan menyadari kesalahan tersebut sehingga anak bisa menentukan pilihan dalam dirinya agar tidak mengulangi kesalahan yang dilakukannya. Ya. Kemudian, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mencari kebutuhan dasar. Apa sih yang mereka inginkan sampai dia berbuat seperti itu? Kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan pada saat ini? Contoh ya, ketika belajar, anak-anak itu ada yang merebut buku tulis temannya. Dia merebut, Pak, buku saya diambil Pak, ini dirobek dan lain sebagainya. Nah, dia itu berusaha, yang merebut itu berusaha memenuhi kebutuhan akan apa? Akan memiliki buku tulis sehingga dia merebut buku temannya. Ya, kita harus bisa mencari apa sih tindakan atau kebutuhan dasar yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan sehingga bisa berbuat seperti itu. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Nah, di sini kenapa fokus pada karakter? Karena kita tahu setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Cara penanganan anak yang satu dengan anak yang lain itu tidak sama, tergantung karakter dari individu anak tersebut. Nah, kenapa bukan pada tindakan? Kalau kita melaksanakan tindakan, kita itu seolah-olah menyamakan antara anak yang satu dengan anak yang dua, itu kita samakan. Itu termasuk dalam kegagalan dalam sebuah pembinaan ya. Nah, kemudian yang terakhir, menguatkan dan fokus kepada solusi, bukan hukuman di sini ya. Kita memberikan penguatan-penguatan agar anak tersebut bisa memunculkan solusi-solusi perbaikan untuk ke depan sehingga anak tidak melakukan sebuah kesalahan yang sama. Ya, intinya di sini adalah experience is the best teacher. Artinya kita belajar dari pengalaman. Pengalaman yang buruk, jangan kita lakukan. Berubahlah pengalaman buruk itu menjadi kegiatan yang lebih baik dan bermanfaat. Oke. Selanjutnya, nah di sini Bapak dan Ibu guru mungkin sudah menulis keyakinan kelas ya. Sudah menulis keyakinan kelas belum di kelasnya masing-masing? Sudah. Ya, nah di sini mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya, Pak Pedul, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan pertanyaan yang ada di depan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kita ketahui bahwa kalau peraturan kelas, peraturan itu turun dari sekolah yang membuat suatu aturan, terus diturunkan ke kelas masing-masing. Contohnya apa? Peraturan yang ada di sekolah menggunakan pakaian
sesuai dengan hari. Jam 7.36, 30 sampai di sekolah dan yang lainnya. Itu merupakan aturan turunan dari sekolah dan untuk di kelas. Nah, sekarang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas, peraturan sudah. Jadi keyakinan ini merupakan suatu motivasi yang diberikan oleh guru pada siswa, meyakini bahwa apa yang dibuat oleh siswa itu memang akan dilaksanakan atau dituruti bersama di kelas. Membuat suatu keyakinan. Yang membuat suatu keyakinan itu adalah siswa. Siswa semuanya disepakati dan diberikan kalimat-kalimat yang salah diperbaiki oleh guru menjadi suatu keyakinan. Nah itu seperti itu pemahaman saya tentang pertanyaan yang ada. Oke, terima kasih. Oke, pertama dulu buat mungkin ada yang lain yang teman-teman agenda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengapa keyakinan kelas? Pertanyaannya mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut saya kalau menggunakan kata peraturan kelas lebih bersifat satu arah, memaksakan dan ada hukumannya jika melanggar. Itu terkait dengan peraturan kelas. Namun kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara wali kelas dengan siswa melalui diskusi, melalui bersama-sama untuk menetapkan ataupun menyusun keyakinan kelas tersebut, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas itu ada restitusi, bukan hukuman. Seperti itu menurut saya, pemahaman saya. Terima kasih Bapak. Ya, baik Pak Lurah. Ya, kita dulu buat Pak Lurah Ragendra. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Bapak Pendudi dan Bapak Lurah Ragendra. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Pendudi dan Bapak Lurah Ragendra, peraturan kelas itu bersifat searah dan tentunya berujung-ujung kepada tindakan yang menghukum. Ya, kemudian keyakinan kelas itu kita melakukan sebuah kolaborasi dengan anak, menentukan apa yang harus kita sepakati, keyakinannya apa yang harus kita sepakati ketika kita sudah berada di dalam kelas ataupun kita sudah berada di dalam sekolah. Nah, keyakinan kelas ini tadi disampaikan oleh Pak Ragendra akan menuju ke dalam proses restitusi, perbaikan. Ya, perbaikan atau restitusi itu yang dimunculkan dari dalam diri siswa. Ya, bagaimana cara mereka agar bisa memperbaiki kesalahannya, bukan menghukumnya. Oke, ya itu tadi jawaban yang hebat-hebat sekali dari Bapak dan Ibu gurunya. Ya, selanjutnya, nah ilustrasi. Sekarang saya akan lakukan sebuah ilustrasi. Mengapa kita, yang nomor satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita harus menggunakan helm? Itu apakah termasuk ke dalam aturan? Apakah ke dalam keyakinan? Kenapa sih? Aturan. Ya Pak Gede, kenapa itu dikatakan sebagai aturan? Silakan bisa dijelaskan. Terima kasih Pak Komang. Yang pada saat itu mengapa kita memiliki peraturan tentang pengemudi dalam pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nah di sini pada saat kita mengendarai sepeda motor, kita harus menggunakan helm. Itu merupakan aturan satu arah. Tidak ada kesepakatan dari pemerintah ataupun pihak-pihak terkait kepada masyarakat. Seperti itu Pak Komang. Tepuk tangan dulu buat Pak Oke, jawabannya hebat sekali. Nah, betul sekali. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, peraturan tersebut itu bersifat satu arah dari pihak-pihak terkait, bukan dari pihak kepolisian maupun dari pemerintah. Mereka hanya mengeluarkan sebuah peraturan dan masyarakat diwajibkan untuk mentaati peraturan tersebut tanpa mengadakan sosialisasi dan sebagainya. Itu bersifat satu arah, ya. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira itu keyakinan apa peraturannya? Ada yang bisa mungkin? Ayo, siapa? Bu Erna, kira-kira itu keyakinan apa? Peraturan. Yang nomor 2. Menurut saya itu keyakinan karena dengan penggunaan masker dan mencuci tangan
itu salah satu pola hidup bersih untuk menghindarkan anak-anak dari mungkin penyakit kuman yang karena anak-anak itu berinteraksi dengan lingkungan. Ya, tepuk tangan buat Bu Erna ya. Nah, yang nomor 2 itu menuju ke arah keyakinan ya. Sorry. Yang nomor 2 menuju ke arah keyakinan. Kenapa? Karena di sini penggunaan masker dan mencuci tangan itu merupakan sesuatu atau hal yang diyakini untuk menjaga kebersihan dari diri kita sendiri. Ya, selanjutnya, nah, apa sih keyakinan kelas? Apa sih peraturan? Nah, dalam hal ini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara siswa dengan guru dan bersifat universal, tidak mengikat. Apapun keyakinan kelas yang diciptakan di dalam kelas, yaitu antara guru dengan siswa, membuat sebuah kesepakatan tentang keyakinan. Itu sifatnya universal. Kenapa universal? Kita memberikan kebebasan anak-anak untuk menentukan apa yang mereka harus yakini di dalam kelas ketika saat belajar. Nah, sementara peraturan biasanya hanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Ini yang membedakan antara keyakinan dan peraturan. Ada keyakinan itu bersifat berkolaborasi antara guru dan siswa. Kalau peraturan hanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Ya, dan itu sifatnya dadakan. Ada sih PR di ini Pak, maju. Sisi ayo ketua, seperti itu. Itu bersifat mendadak kalau kita buat peraturan dan pada ujungnya kita akan memberikan sebuah hukuman. Ya. Selanjutnya, nah, prosedur membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya. Kita berikan anak-anak seperti contohnya ini. Saya kemarin setelah mempraktikkan cara pembuatan keyakinan kelas, yang pertama itu adalah memberikan pengarahan kepada siswa apa sih perbedaan peraturan dan keyakinan. Nah, setelah itu saya memberikan kebebasan untuk anak-anak bercurah pendapat. Nilai-nilai atau kegiatan apa yang kalian yakini sehingga nanti pada saat belajar kita bisa belajar dengan tertib. Itu ya. Yang kedua, mencatat semua masukan pada para murid di papan tulis atau di post-it ini. Kemudian di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curahan pendapatnya. Nah, setelah saya memberikan kertas dan menugaskan anak-anak untuk menulis keyakinan apa yang mereka harus lakukan dalam kelas, cukup satu saja. Kan dalam kelas itu ada banyak siswa. Kita cukup satu saja membuat menugaskan anak membuat satu keyakinan yang ingin kalian sepakati dalam kelas. Nah, setelah itu anak-anak akan menempelkan keyakinan-keyakinan yang sudah dituliskan dalam post-it tersebut. Ya. Selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kata-kata dalam bentuk negatif menjadi bentuk positif. Nah, di sini setelah anak-anak menempel seluruh keyakinan yang mereka tulis, ya, saya mengelompokkan misalkan ada tulisan yang sama, ada maksud tulisan tersebut sama, saya kelompokkan. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas, efektifnya itu 3-7 ya, 3-7 keyakinan yang harus kita sepakati. Kalau lebih dari itu mungkin terlalu banyak, jadi bisa nggak jadi belajar. Sedikit ini salah keyakinan, sedikit itu salah keyakinan ya. Cukup 3-7 keyakinan yang kita buat. Nah, pada dasarnya saya mendapat 3 buah keyakinan kelas yang harus disepakati saat belajar ya. Nah, kemudian curahan hati yang sudah ditulis anak-anak ke dalam post-it tersebut itu masih dalam bentuk kalimat negatif. Ya, contoh kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Ada kata jangan. Sekali lain, tidak boleh menyontek saat belajar. Ada kata tidak. Itu sudah menunjukkan kalimat yang negatif. Nah, dalam hal ini, ketika kita menuliskan sebuah keyakinan, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Ya. Contohnya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Atau ketika anak-anak menulis, tidak boleh makan di dalam kelas. Kalimat positifnya bagaimana? Makanlah pada saat jam istirahat. Seperti itu, kita bisa merubah kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat positif sehingga kita bisa tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Ya, kita dalam hal ini berusaha untuk mengganti kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Karena apa?
Itu sugesti sebenarnya. Kalau kita memberikan sugesti negatif kepada diri kita, maka kita akan otomatis melakukan hal itu. Tapi kalau kita memberikan nilai yang positif ke dalam diri kita, kita akan otomatis melakukan hal yang positif. Contoh, makanlah saat jam istirahat. Berarti di dalam kelas nggak boleh makan, betul nggak? Ya seperti itu. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Nah, contoh berjalan seperti tadi ya. Kemudian setelah membuat keyakinan, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit untuk mengingatnya. Ya, jadi efektifnya itu kita membuat 3 sampai 7 keyakinan kelas. Ya, nah itu. Nah, selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Nah ini saya sudah buat. Ketika sudah mendapatkan sebuah keyakinan, ya, saya membubuhkan tanda tangan ke dalam keyakinan tersebut. Nah, ketika dalam hal ini, ketika anak-anak belum bisa membuat tanda tangan, utamanya kelas rendah ya, kelas 1, 2, dan 3, itu mereka belum bisa membuat tanda tangan, boleh menggunakan cap jempol, ya, atau sidik jari ya. Itu bukti untuk kita menyetujui keyakinan yang sudah kita tulis dalam kelas tersebut, ya. Nah, kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas, ya. Bapak dan Ibu guru bisa meletakkan keyakinan di tempat yang strategis sehingga anak-anak selalu bisa melihat keyakinan kelas yang sudah disepakati ketika mereka sudah berada di dalam kelas, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol guru. Nah, di dalam hal ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ada teman. Yang keempat, ada pemantau. Dan yang terakhir ada manajer. Manajer dalam hal ini bukan manajer perusahaan ya, tapi manajer dalam diri kita sendiri. Manajer di dalam kelas dan manajer di lingkungan tempat kita bekerja, bukan sebuah perusahaan atau lain sebagainya. Ya, itu berbeda antara manajer perusahaan dengan manajer diri kita sendiri ya. Nah, pertanyaannya, Bapak dan Ibu guru pada saat ini masih berada di posisi kontrol yang di mana kira-kira? Apakah sudah masuk ke teman, pemantau, pembuat bersalah? Ayo. Penghukum masih di penghukum Pak? Iya. Ada yang lain? Pembuat merasa bersalah. Iya. Nah, sebentar saya akan tampilkan video terkait dengan 5 posisi kontrol guru ya. Nah, sebentar ya. Ini posisi penghukum. Tolong disimak ya, diperhatikan. Saya sudah buatkan videonya. Nah, tolong perhatikan ya. Bagaimana sih posisi penghukum tersebut? Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Nah, itu tadi contoh kegiatan posisi kontrol dalam penghukum. Kira-kira bagaimana sikap ibu gurunya tadi? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kata-kata yang dikeluarkan seperti apa? Ya, Pak Murah. Untuk terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya ibu guru itu terlalu keras, aku dan sifatnya satu arah dalam memberikan hukumannya. Hukumannya tidak mau mendengarkan apa alasan dari si anak atau si siswa tersebut kenapa bisa terlambat. Dia hanya fokus untuk memberikan hukuman supaya jerah. Bahkan ketika si anak ingin menyampaikan pendapatnya lebih jelas lagi apa penyebabnya lebih rinci, malah ibu guru tersebut menambahkan lagi hukuman supaya ada efek jerah. Itu yang terjadi pada video tersebut. Kira-kira dampaknya pada siswa seperti apa kalau ada proses posisi kontrol dan posisi penghukum? Dampak ke siswa itu seperti apa? Dampak yang jelas akan dilihat siswa menjadi tidak berani menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya, kenapa bisa terlambat sampai ke sekolah. Artinya lama-lamaan itu akan menemukan kegagalan karakter dalam diri anak tersebut. Terima kasih. Baik ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Wakapolda. Ya, di sini posisi guru itu masih dalam posisi penghukum. Dalam hal ini akan menciptakan identitas yang gagal, ya. Jangan sampai ya. Nah kemudian apa yang terjadi pada siswa itu bisa menjadikan sesuatu yang fatal ya. Ketika kita memberikan hukuman dan ada rasa pemberontakan di dalam diri anak, udah terlambat, kalau sedikit aja saya dihukum, awas nanti saya akan gede, bapak atau ibu pasti akan jadi tua. Di saat saya gede itu saya akan berpesing bukan motor. Itu akan merasa dendam dalam dirinya. Tidak sedikit kita melihat kejadian seperti itu. Dulu SD bapak ini galak nanti jadi ulung hati ulung. Nah seperti itu. Dia akan memiliki rasa dendam. Mungkin sepanjang masa hidupnya selalu dia dendam kepada guru yang diingat menghukum pada saat kecil dulu. Nah itu. Selanjutnya yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ya, pembuat merasa bersalah itu. Ya, silakan disimak videonya ya. Ini dalam posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Ya, Bu. panggil lagi dia. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, baik. Nah, itu tadi pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, dalam hal ini guru itu berusaha memunculkan, memeras-meras. Untuk apa? Untuk mereka, untuk guru tersebut bisa dikasihani oleh siswa tersebut dan siswa tersebut merasa bersalah. Aduh, saya terus menyakiti ibu ini, gak enak saya terus seperti ini. Nah, dampaknya kepada siswa itu akan menjadi apa? Menjadi kurang percaya diri. Ya, tidak percaya diri, gak enak sama ibu itu, gak enak sama bapak itu. Itu akan menimbulkan rasa bersalah kepada anak dan bahkan
lebih fatal lagi ketika anak-anak tersebut itu menanam rasa bersalah itu. Kalau saya sekolah, saya nggak enak sama ibu ini, mendingan saya nggak sekolah aja. Nah itu bisa dia tidak sekolah, dia itu fatal akibatnya, itu merasa bersalah, memberikan rasa bersalah kepada siswa tersebut. Dia merasa minder, merasa kecil hati dan lain sebagainya. Selanjutnya ada posisi teman. Ya silakan balikan. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis teman ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, baik, itu tadi situasi ketika kita memposisikan diri sebagai teman kepada anak-anak. Nah, di sana memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan alasan-alasannya kenapa terlambat. Kita menggunakan bahasa yang lebih santun. Kemudian dampak yang terjadi pada anak yang pertama, dia menjadi ketergantungan dengan guru tersebut. Kalau tidak ada ibu atau bapak guru tersebut, saya tidak mau bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak tersebut mengalami sebuah permasalahan, dia pasti mengandalkan, apa-apa sudah ada ibu dan bapak guru ini. Dia mengandalkan guru tersebut untuk menjadi tameng dalam mengatasi masalah tersebut. Ya, itu yang terjadi, itu dampaknya kepada siswa. Selanjutnya ada posisi pemantau atau monitor, ya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik, itu tadi video terkait tentang posisi pemantau. Dalam hal ini lebih mengkhususkan kepada anak-anak itu terkait dengan angka-angka. Jam berapa harus datang? Jam berapa kamu datang sekarang? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, bahasa yang digunakan itu masih santun, dan kemudian di sini pada saat memantau itu mengaitkan dengan sebuah keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, di sini lebih mendekatkan pada digit-digit angka. Jam berapa kamu datang? Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu terlambat? Ya. Selanjutnya posisi manajer. Ya, nah ini yang terakhir dalam posisi manajer. Sesungguhnya kita harus berada pada dalam posisi manajer. Posisi manajer ini, oke? Kita sebagai seorang guru berusaha untuk berada dalam posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, di sana sudah terlihat jelas perbedaannya. Bagaimana kita memposisikan diri di dalam manajer ya. Kita menanyakan keyakinan apa yang kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan, dan berusaha berdiskusi, berkolaborasi agar anak tersebut menciptakan motivasi untuk tidak terlambat lagi dalam video tersebut. Dia bisa mengatakan saya harus ini Bu, saya harus ini Bu. Nah, dia dari dalam diri nanti dia memiliki motivasi intrinsik. Dia mampu berubah dari dalam dirinya sendiri ya. Nah, selanjutnya kesimpulan ya. Pada penghukum itu nada suara tinggi, mata melotot, dan jari menunjuk serta menghardik. Dampaknya itu adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Yang kedua, ada pembuat rasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Dampaknya murid akan merasa bersalah, merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan bertanam rapat di dalam, terus terkunci, mengingat-ingat ya. Yang murid akan menahan perasaannya. Kemudian posisi teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum cenaka. Ya, dampaknya murid merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Yang kedua, ada posisi pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Dampaknya, dalam penerapan konsekuensi, guru harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini konsekuensi kita sebagai guru kalau kita melaksanakan berada dalam posisi pemantau ya. Ketika dia melaksanakan sebuah memperbaiki konsekuensi, kita harus menemani. Itu adalah konsekuensi kita juga sebagai guru menemani anak karena mereka tidak bisa mengerjakan tugasnya sendiri. Dan yang terakhir adalah dalam posisi manajer, yaitu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada murid. Dampaknya murid menjadi mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kita hanya membantu, menuntun ya agar mereka bisa menemukan pemecahan masalah yang mereka buat ya. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada penguasaan. Yang ketiga ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat ada kebebasan. Yang kelima ada kesenangan. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus kita ketahui. Seperti yang saya katakan tadi di awal, apa sih kebutuhan dia sehingga dia melakukan hal tersebut? Dia butuh apa sih? Nah, ketika ada yang bermain di kelas, ketika ada yang bermain di kelas atau belajar, mungkin dia butuh pembelajaran atau media atau metode yang lain agar bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, kembali lagi di sini terkait dengan kebutuhan perbedaan karakter. Oh, si A ini gaya belajarnya itu kinestetik ya. Hati-hati, sekarang ada belajar kinestetik. Kinestetik itu dia belajar dengan tidak bisa diam dia belajar.
dia lari-lari, tapi dia tahu, dia belajar, dia mengaku teman, tapi dia mendengarkan. Ya selain kita belajar menggunakan audio, auditori dan visual, ada satu lagi gaya belajar kinestetik. Itu kita harus pahami. Selanjutnya, nah perhatikan, ada pertanyaan pengantin. Ibu Ayu, guru wali kelas 2 SD Maju Jaya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Rehan. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Rehan yang sering kali meminta bekal makanan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rehan melakukan hal tersebut? Kira-kira apa ya yang merebut makanan teman? Ada yang bisa membantu untuk menjawabnya? Kira-kira kebutuhan dasarnya itu berada di posisi mana? Pengurahan Anda bagaimana? Ya, oke, dilimpahkan ke Pak Eka ya, cuma kira-kira. Kebutuhan dasarnya berada di mana? Apakah hidup atau kebebasan dan lain sebagainya? Jadi berdasarkan permasalahan yang ada ditampilkan di layar, di sana dikatakan bahwa kuncinya Rehan yang sering kali minta bekal makan siang mereka dengan cara paksa. Nah, jadi mungkin di sini si Rehan itu di rumah kondisinya mungkin satu bisa saja dia orang punya terlambat dalam membuatkan bekal dan lain sebagainya. Satu sisi kemungkinan juga karakternya memang seperti itu, dia suka memaksa dan meminta punya temannya. Nah, jadi di sini apa alasan Rehan melakukan itu seperti apa yang tadi saya sampaikan. Nah, satu kira-kira permasalahannya satu orang tua belum bisa menyiapkan bekal, terlambat bangun dan lain sebagainya. Kemudian satu sisi karakternya si Rehan mau seperti itu, meskipun dia asalnya dia bawa bekal, tapi masih ini mau meminta bekal dari temannya. Kira-kira betul seperti itu. Untuk kebutuhannya masih dia masih apa kebutuhan hidup atau kebebasan dan lain sebagainya. Kebutuhan yang diperlukan Rehan di sini mungkin satu pendekatan dulu pertama pada saya hidup. Bekal hidupnya bagaimana? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup bertahan hidup apa kebebasan apa? Ya, kebutuhan hidup. Kalau dia secara kebutuhan hidup. Bertahan hidup, upaya penguasaan ini. Kebutuhan dasar yang mana kira-kira yang perlu diperlukan oleh Rehan tersebut? Kebutuhan untuk bertahan hidup di sini. Survival. Iya, kebutuhan. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang berebut makanan untuk hidup dia. Iya. Kemudian saya boleh ya. Dia belum makan. Kalau kita makan untuk apa? Bertahan hidup. Pas kita harus survival. Kayak kenapa? Sing sedang pasang darahnya di mana? Seperti itu. Kira-kira ada lagi yang memiliki pendapat yang berbeda. Mungkin saja yang tadi kebutuhan apa yang dimiliki oleh Rehan? Kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rehan yaitu kesenangan, apa penguasaan, apa kebebasan, apa penguasaan begitu ya. Ya, kenapa bisa Pak tadi yang mengatakan kebutuhan penguasaan yang mungkin Rehan ingin mengganggu teman pada saat makan. Padahal sebenarnya untuk kebutuhan makan Rehan itu sudah terpenuhi, namun dia ingin mengganggu teman saja. Kalau temannya sudah terganggu sampai nangis, mungkin dia merasa senang, merasa bangga, dan merasa berkuasa. Di sanalah akan menunjukkan jati dirinya seperti itu, Pak Omar. Padahal lu buat ya. Nanti dia butuh pengakuan penguasaan saya, lu ada yang berani dengan saya. Mana makanan lu? Dia butuh Rehan. Nah, mungkin seperti itu Pak Gede ya. Ya maksudnya Gede ya. Kebutuhan penguasaan. Mungkin ada lagi yang lain? Ya. Ya Pak kira-kira. Ya, kebutuhan apa? 3 ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya dari ilustrasi tadi sebenarnya kelima kebutuhan dasar bagi anak siapa namanya Rehan tersebut sebenarnya itu tidak tercukupi atau tidak didapatkan ya, karena mungkin dari yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup yaitu makan, mungkin di rumah ekonomi keluarga
kurang mendukung, mungkin dikasih bekal sedikit, atau mungkin orang tua terlambat memberikan karena saking sibuknya, sehingga akan memicu yang kedua juga, kasih sayang dan rasa diterima. Artinya dia kurang kasih sayang dari orang tua, kurang perhatian seperti itu, sehingga dia melakukan dengan temannya. Iya, sehingga dia memunculkan sikap kesenangan apabila dapat menggabung temannya di sekolah dan menjadi penguasa di sekolah itu, dan ada akhirnya menyebabkan dia merasa bebas sebagai manusia itu sehingga menurut saya Rehan itu kurang dalam 5 kebutuhan dasar sebagai manusia tersebut. Betul sekali Pak Hanum. Maunya saya sih biar bergilir, tapi sudah diborong sama Bapak kita itu sangat super sekali ya. Ini contoh Bapak guru hebat berikutnya ya, nanti semua berada juga ya. Bung Ade, Bapak dan Ibu guru hebat masih banyak ya. Saya yes. Oke, nah saya lanjutkan ya. Nah, tadi sudah dijelaskan kebutuhan bertahan hidup. Nah, alasannya seperti ini. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, sandang, pangan, dan papan. Nah, kita pasti butuh itu kan, itu kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Ya, dalam kasus ini Rehan ketika ditanya oleh Ibu Ayu ialah karena ia lapar, yang betul lapar yang makanya dia merebut makanan dari temannya. Ya. Selanjutnya ada cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ketika dia merebut makanan teman tadi, dia butuh apa? Koneksi sosial supaya ada respon dari temannya. Oh kamu ini. Nah, sejatinya anak tersebut membutuhkan kasih sayang karena dia butuh koneksi sosial. Dia pengen ada temannya yang memperhatikan dan sebagainya. Ya, dia cari perhatian. Banyak anak-anak seperti itu cari perhatian kadang-kadang ya. Nah selanjutnya itu ada penguasaan. Ya, kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Nah seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Gede, kebutuhan untuk kemampuan merasa dia menjadi raja. Dia tidak ada yang berani dengan dia. Nah itu. Kemudian kebebasan. Kebutuhan akan pilihan ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, atau terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Nah, kenapa dalam kasus tadi Rehan merebut? Dia ingin tahu ketika saya rebut apakah yang akan terjadi. Rasa ingin tahunya tinggi. Sini bawa makanannya gue dong. Apa sih yang akan dilakukan kalau saya rebut makanannya? Nah, seperti itu contoh kebebasan. Dia ingin apa? Ingin mencoba-coba. Apa sih yang terjadi? Ya. Selanjutnya ada kesenangan. Ya, kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, maksudnya tertawa bukan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, tanpa menyedihkan. Dia itu pokoknya pengennya dia senang sendiri. Entah apa, entah merugikan orang lain, yang penting dia senang. Itu kebutuhan untuk merasa senang. Ya. Nah, yang terakhir kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, terkait dengan permasalahan tadi, kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, yang kita hadapi di sekolah terkait dengan siswa ya. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan itu adalah yang ini, menstabilkan identitas. Apa yang harus kita lakukan dalam proses menstabilkan identitas ketika anak memiliki sebuah permasalahan? Nah, yang pertama mengatakan tidak apa-apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Teman-teman yang lain juga pernah salah, bapak juga pernah salah, kamu juga pernah salah. Semua orang pernah salah. Nah, itu mungkin yang bisa kita katakan agar anak-anak bisa menstabilkan identitasnya. Berarti saya salah ya. Nah, seperti itu. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan ada anak, ya nggak apa-apa, karena semua orang punya kesalahan. Kamu loh bukan satu-satunya yang melakukan hal ini. Banyak loh teman-teman kamu yang dulunya melakukan hal seperti ini.
Jadi kamu jangan khawatir seperti itu kalimatnya dan pertanyaannya. Kemudian setelah menstabilkan identitas dan menstabilkan bahwa dirinya itu benar salah, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat yang bisa kita pergunakan adalah ini: kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya, itu kita gali untuk memvalidasi tindakan yang salah. Apa sih alasannya dia melakukan itu? Nah, kita bisa melakukan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Ada yang kamu inginkan? Nah, misalkan tadi apakah tidak ada cara lain untuk kamu tidak terlambat? Nah, seperti video yang tadi ya, itu validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam menanyakan keyakinan ini, kalimat yang mungkin bisa Bapak dan Ibu katakan itu, keyakinan kelas apa yang kamu telah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, di sana kita menanyakan keyakinan kelas. Oh, ini. Nah, kalau seperti itu, jadi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ketika kalian Bapak dan Ibu guru menanyakan keyakinan kelas apa yang disepakati, di sana anak-anak sudah berusaha menyebutkan keyakinan kelas yang dibuatnya, sehingga anak-anak tahu kalimat-kalimat positif, kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dan lain sebagainya untuk melaksanakan sebuah perbaikan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sebenarnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, seperti video Nara yang tadi yang terakhir diskusi. Oh, saya ingin menjadi anak yang seperti ini, Bu. Saya ingin dan lain sebagainya. Di sini penanaman nilai-nilai kebajikan universalnya itu di sini ya, pada menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, selanjutnya itu ada ilustrasi tentang restitusi ya. Ini ada video tentang restitusi yang dilakukan oleh seorang siswa dengan gurunya. Mohon diperhatikan. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadir ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik nyatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu ini validasi Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes Pak Eka. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berposisi validasi tindakan yang salah. Iya. Sudah mulai sekarang coba kita soal lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Jadi keyakinan prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri.
Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, Bapak dan Ibu Guru, tadi sudah kelihatan jelas perbedaannya ketika kita masuk ke menanyakan keyakinan. Nah, di sana kita memunculkan motivasi dari dalam diri anak. Apa yang harus dia lakukan atau untuk memperbaiki kesalahan tersebut sehingga tidak mengulangi kejadian tersebut. Nah, disinilah kita diharapkan bisa melaksanakan proses restitusi ketika anak-anak memiliki sebuah permasalahan dan tidak serta-merta langsung menghukum, langsung memberikan sanksi dan lain sebagainya. Tapi harapan pemerintah itu kita bisa menerapkan kegiatan restitusi. Ya, nah itu tadi video tentang ilustrasi restitusi dan sekaligus merupakan video terakhir dari kegiatan ini. Nah, yang selanjutnya, terima kasih. Sesuatu yang dinanti-nanti mungkin ya, kalimat yang dinanti-nanti ya. Oke, sebelum saya tutup kegiatan ini, kira-kira Bapak dan Ibu pada kegiatan yang telah saya lakukan ini, apakah ada sesuatu pemahaman baru yang mungkin Bapak Ibu dapatkan atau Bapak Ibu yakini dan pahami? Ya, kira-kira? Ya, Pak Lurah, kira-kira? Oke. Boleh kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kembali pada saya. Dan setelah saya mengikuti kegiatan yang Pak Oman sampaikan, lebih terbuka wawasan saya, terutama kalau dulu saya masih berpikirnya tentang konsekuensi. Ternyata ada yang namanya restitusi lebih baik lagi dalam bagaimana supaya kegagalan identitas siswa bisa dihindari. Jadi sekarang saya lebih terbuka wawasan bagaimana menghadapi permasalahan terutama yang berkaitan dengan keadaan siswa, terutama saya di kelas 4 yang notabene merupakan kelas yang baru memasuki masa kelas tinggi ya. Oke. Peralihan antara kelas rendah ke kelas tinggi. Terima kasih Pak Omar. Lalu ya. Selanjutnya ini sekaligus kita akan melaksanakan review ya terhadap pembelajaran refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Ya, mungkin dari Pak Murah silakan. Terima kasih secara keseluruhan apa yang sudah disampaikan Pak Omar sudah sangat baik dan seperti apa yang tadi dia sampaikan di awal, semoga apa yang disampaikan Pak Omar ini bisa dicerna dengan baik dan bisa diaplikasikan untuk kegiatan sekolah ke depannya. Terima kasih. Tepuk dulu buat Pak Murah. Mungkin ada lagi yang ingin menanyakan atau menyampaikan pemahaman yang sudah didapat. Kalau Pak Gede. Terima kasih Pak Omar. Di sini tadi pada saat dia mengikuti diseminasi ini banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang dia dapatkan dari Pak Omar. Di sini dia mengucapkan terima kasih banyak. Seperti salah satu contohnya pada saat melaksanakan kenapa tidak keyakinan kelas, kenapa harus peraturan kelas seperti itu. Nah di sana pikiran saya hanya mendisiplinkan murid saja, tetapi dia sendiri tidak memperhatikan bagaimana psikologi murid nantinya. Di sini tujuan saya hanyalah mendisiplinkan murid saja seperti itu. Setelah Pak Omar membawakan materi ini, jadi sama seperti Pak Murah terbuka wawasannya. Terima kasih Pak Omar. Mungkin lagi satu dari Ibu Made, Bapak Umpela ya. Terima kasih atas waktunya. Materi yang diberikan oleh Pak Omar ini sangat bermanfaat sekali. Dan seperti teman-teman yang mungkin dari 5 karakter guru tadi, yang ternyata hukuman itu membuat anak-anak menjadi dendam, itu yang paling saya sangat paling ingat ya? Iya, paling saya ingat. Pasti punya pengalaman pribadi dulu teman. Dan untuk menjadi teman itu nanti akan diandalkan oleh seorang siswa gitu Mas. Terima kasih Pak Umar. Ya, kurang dulu buat Pak. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Itu tadi beberapa penyampaian terkait dengan refleksi terhadap kegiatan yang sudah saya lakukan, yaitu diseminasi penguatan
disiplin positif yang terkait dengan kegiatan tugas pada program pendidikan guru penggerak ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan ditutup dengan peran Santi. Om Santi Santi Santi. Oke. Terima kasih.